ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam karunia. Salah satu karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ialah karunia iman dan Islam. Semoga semakin hari kita semakin bersyukur atas nikmat tersebut dan kita bisa buktikan dengan semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema akan pentingnya muhasabah diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang telah dilakukan dan menggantinya dengan amalan-amalan saleh. Kita yakin sebagai manusia kita pasti memiliki kesalahan dan kekurangan, entah masih terus-menerus dalam kemaksiatan atau kurang dalam ketaatan, atau bahkan kita masih sering meninggalkan kewajiban. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihatlah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan dalam ibadah seperti dalam hadis berikut ini. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu berkata, "Ya Muaz, wallahi inna la uhibbu, wallahi inna la uhibbu." Yang artinya, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, "Aku memberikanmu nasihat wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung salat bacaan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa mudah melakukan ibadah dan menjauhi maksiat. Para jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa manfaat dari muhasabah itu sendiri? Manfaat dari muhasabah itu sendiri yang pertama, muhasabah akan meringankan hisab kita pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang." Ingatlah keadaan yang penting pada hari kiamat. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaan yang tersembunyi dari Allah. Quran surat Al-Haqqah ayat 18. Yang kedua, dengan bermuhasabah diri, kita bisa terus berada dalam petunjuk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baidawi rahimahullah dalam tafsirnya, seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika ia rajin muhasabah amalan-amalan yang telah ia lakukan.
Yang ketiga, muhasabah diri akan mengobati hati yang sakit, karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan muhasabah diri. Yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak lalai dengan amalan-amalan yang telah dilakukan. Yang kelima, muhasabah diri akan menjauhkan kita dari sifat-sifat takabur. Lihatlah apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasir rahimahullah pada suatu kesempatan. Ia berkata, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Yang terakhir, dengan muhasabah diri kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah. Ia terbiasa muhasabah diri dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Razi akan diisi dengan menyalin, belajar ataupun membaca. Maka siapapun dari diri kita, hendaklah kita muhasabah diri, mengingat manfaat dari muhasabah yang telah disebutkan sebelumnya. Sebelum beramal, hendaklah kita muhasabah diri kita sendiri, begitupun setelah kita beramal. Lalu, bagaimana cara kita bermuhasabah? Yang pertama, muhasabah dalam hal-hal yang wajib, apakah memiliki kekurangan atau tidak karena melaksanakan kewajiban, merupakan hal pokok dalam beragama. Yang kedua, muhasabah dari hal-hal yang haram, apakah masih kita lakukan atau tidak. Contohnya, jika kita masih terikat dengan riba, maka berlepas diri darinya. Jika memang kita pernah mengambil hak orang lain, maka kembalikan hak orang tersebut. Jika memang kita pernah menghibah orang lain, maka meminta maaf kepada orang tersebut dan doakan orang tersebut dengan doa-doa yang baik. Namun dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi, seperti meminum khamar, maka kita dianjurkan untuk bertaubat, menyesal dan bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi dengan memperbanyak amalan kebaikan yang dapat menghapus kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang ketiga, muhasabah diri atas kelalaian yang telah kita lakukan. Contohnya ketika kita sibuk dengan permainan dan tontonan yang sia-sia. Yang keempat, kita bisa muhasabah diri dengan apa yang telah dilakukan oleh anggota badan kita, apa yang telah dilakukan oleh tangan, kaki, pendengaran, penglihatan maupun lisan. Caranya adalah dengan menyibukkan anggota badan tersebut dengan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, muhasabah diri dalam niat, yaitu bagaimana niat kita ketika melakukan amalan. Apakah lillah atau liwairillah? Karena niat itu biasa berubah-ubah, terombang-ambing. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu huwas samiul 'alim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bermuhasabah diri dan terus meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Kita bisa mencontoh para salaf-salaf terdahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghukum dirinya yaitu dengan bersedekah berupa tanah senilai 200.000 dirham karena luput dari sholat asar secara berjamaah. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah. Ia menggantinya dengan menghidupkan malam seluruhnya. Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah pernah luput dari 2 rakaat salat sunnah fajar. Untuk tebusannya, ia membebaskan seorang budak. Ibnu Aun rahimahullah pernah melakukan kesalahan ketika ibunya memanggilnya. Ia menjawab dengan suara yang keras. Ia pun akhirnya membebaskan 2 orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sudah banyak lalai dan melakukan kesalahan, namun tak sadar untuk memperbaiki diri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan-amalan kita. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami ingatkan kepada para jamaah untuk memperbanyak salawat
kepada Nabi Muhammad SAW, karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Juga tak lupa kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillah